Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mengunjungi suku Kajang yang berada di Bulukumba bagian timur Makassar, Sulawesi Selatan, kini mari kita berkunjung ke bagian utara Makassar, yaitu Tanah Toraja atau biasa disingkat Tator yang berjarak 315 km dari pusat kota Makassar. Suku Toraja yang mendiami pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan ini dikenal memiliki kebudayaan yang sangat beragam, unik, dan kental dengan tradisi adat budaya warisan leluhur yang tetap dipegang teguh dan dijalankan sampai saat ini. Kata Toraja berasal dari bahasa Bugis Toriaja yang berarti orang yang berdiam di negeri atas. Sesuai dengan alam pegunungannya yang tinggi dan eksotis, ragam budaya dan rumah adat tongkonannya, dan kerajinan ukiran kayu Toraja yang bernilai seni tinggi. Penduduk asli suku Toraja yang tersebar di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki populasi sekitar 1 juta jiwa dengan mayoritas penduduknya beragama Kristen dan masih menganut kepercayaan animisme leluhur yang disebut aluk yang berarti jalan atau hukum. Mereka meyakini bahwa leluhur orang Toraja datang dari surga dengan menggunakan tangga yang kemudian digunakan oleh suku Toraja sebagai cara berhubungan dengan Puang Matua, sang dewa pencipta alam semesta. Ajaran aluk dibagi menjadi dunia atas atau surga, dunia manusia atau bumi, dan dunia bawah. Aluk bukan hanya sistem kepercayaan, tetapi juga merupakan gabungan dari hukum, agama, dan kebiasaan. Satu hukum yang umum adalah adanya ritual kematian dengan mengadakan upacara adat agar jiwa orang yang meninggal tidak tersendat untuk sampai ke nenek moyangnya. Prosesi pemakaman suku Toraja tidak seperti pemakaman pada umumnya yang dikubur di dalam tanah, tetapi disimpan di dalam patane, yaitu kuburan berbentuk rumah atau di dalam gua di atas tebing bersama dengan peti jenazahnya. Semakin tinggi status sosialnya, semakin tinggi pula gua tempat mereka disimpan bersama peti jenazahnya selama bertahun-tahun sampai tersisa tengkorak dan tulang-tulangnya saja. Biasanya dalam satu liang di dalam gua tersebut berisi satu keluarga. Untuk yang keturunan bangsawan Toraja akan dipasang patung yang mirip dengan orang yang meninggal tersebut di depan gua tempatnya bersemayam. Suku Toraja tidak menguburkan mayat di dalam tanah sejak zaman dulu, dikarenakan daerah mereka merupakan dataran tinggi pegunungan dan bukit kapur. Hanya 20% dataran rendahnya yang dijadikan sawah dan ladang sebagai mata pencaharian mereka. Itulah sebabnya mayat disimpan pada dinding batu yang dilubangi, batang pohon, gua-gua, ceruk, dan pada tebing curam. Upacara adat pemakaman Rambu Solo adalah salah satu tradisi yang masih dipegang teguh suku Toraja sampai saat ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada seseorang yang sudah meninggal. Masyarakat Toraja memandang kematian sebagai perpindahan orang dari dunia ke tempat alam roh sebagai peristirahatan terakhirnya atau disebut puyah. Untuk mencapai tujuan itu, mayat harus diperlakukan dengan baik oleh keluarga yang ditinggalkan dan mengantarkan arwahnya ke alam roh. Bagi suku Toraja, orang yang sudah meninggal dikatakan telah benar-benar meninggal ketika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo telah terpenuhi. Jika belum, orang meninggal akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga masih harus sediakan minuman, makanan, dan dibaringkan di tempat tidur. Rangkaian upacara adat Rambu Solo merupakan ritual penting yang memakan waktu dan biaya besar. Biaya upacara yang besar ini disebabkan oleh penyembelihan puluhan bahkan ratusan ekor kerbau dan babi sesuai tingkat status sosialnya. Itu dilakukan sebagai wujud ikatan kekeluargaan terhadap keluarga yang berbela-sungkawa. Lama prosesi upacara adat ini berlangsung 3-7 hari yang dibuat sangat meriah. Guys, kalian bisa bayangkan memberi makan orang banyak siang malam dengan daging, menyediakan beras ratusan kilo, minuman bergalon-galon, belum lagi mempersembahkan pertunjukan seni untuk kemeriahan upacara adat ini. Butuh biaya besar kan? Tidak heran banyak keluarga yang baru bisa melaksanakan upacara adat Rambu Solo ini setelah bertahun-tahun sejak anggota keluarga meninggal untuk diberi kesempatan menabung, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk membiayai upacara adat ini.
Sampai upacara Rambu Solo ini digadang-gadang sebagai upacara pemakaman termahal di dunia. Mungkin kalian berpikir, mengapa harus mengeluarkan uang hasil kerja yang sangat besar hanya untuk sebuah pemakaman, kan? Itu dikarenakan menurut mereka, harta harus dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk sosial, supaya membiasakan anak-anak mendiang tidak tergantung kepada warisan. Ritual Mak Nenek adalah ritual tradisional di Tanah Toraja di mana jenazah leluhur keluarga Toraja akan dibersihkan, digantikan baju dan kainnya. Kalian pasti penasaran bagaimana mayat yang telah bertahun-tahun meninggal masih bisa utuh walaupun hanya tersisa sebagian daging dan kulitnya, kan? Suku Toraja mengawetkan jenazah dengan melumuri ramuan tradisional khusus yang membuat tubuh jenazah mengering dan tidak membusuk. Jadi bukan hanya orang Mesir yang bisa membuat mumi ya guys, suku Toraja juga bisa dong. Mak Nenek merupakan sebuah ritual adat dalam budaya suku Toraja. Ritual ini merupakan sebuah ritual di mana mayat yang berusia puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu dikeluarkan dari dalam liang kuburan untuk dibersihkan dan diganti baju dan kainnya. Ritual Mak Nenek ini diawali dengan datangnya para anggota keluarga ke Patane untuk mengambil jasad keluarga yang telah meninggal dunia. Patane adalah kuburan berbentuk rumah tempat menyimpan mayat. Sebelum membuka peti dan mengangkat jenazah, Nek Tomina akan membacakan doa dalam bahasa Toraja kuno, serta memohon izin kepada leluhur agar masyarakat mendapat rahmat dan keberkahan setiap musim tanam hingga panen. Nek Tomina sendiri merupakan gelar adat yang diberikan kepada orang yang dituakan atau tetua adat, dapat juga berarti imam atau pendeta. Kemudian jasad tersebut dibersihkan menggunakan kuas setelah dikeluarkan dari Patane dan pakaiannya diganti dengan kain atau pakaian baru. Setelah pakaian baru terpasang, jenazah tersebut dimasukkan kembali ke Patane. Rangkaian acara Mak Nenek ditutup dengan berkumpulnya anggota keluarga di rumah adat Tongkonan untuk beribadah bersama. Biasanya ritual Mak Nenek dilakukan serempak satu keluarga atau bahkan satu desa, sehingga tradisi ini berlangsung cukup lama. Waktu pelaksanaan Mak Nenek berdasarkan kesepakatan bersama keluarga dan Nek Tomina melalui musyawarah desa. Tradisi ini digelar sekali dalam kurun waktu 3-4 tahun untuk mempererat silaturahmi sehingga keluarga yang berada di perantauan bisa menjenguk orang tua atau nenek tak dulu, nenek moyang mereka. Beberapa nilai yang mencerminkan masyarakat Toraja dari upacara ini adalah sikap tolong-menolong, gotong royong, dan kekeluargaan yang tinggi. Masyarakat Toraja juga meyakini bahwa jika upacara adat Rambu Solo tidak dilaksanakan, maka akan membawa kemalangan bagi keluarga yang ditinggalkan. Oleh sebab itu, upacara ini masih terus dilakukan oleh masyarakat Toraja hingga sekarang. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tahu saat saya posting video baru lagi ya. Nah, selanjutnya kita membahas suku apa lagi ya guys yang ada di Sulawesi Selatan ini. Jika ada saran, silahkan komen di bawah ya. Atas like, comment, and subscribe-nya saya ucapkan terima kasih banyak ya. Mari kini